Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Sri Fauzia dengan NPM 204102076, mahasiswa Ilmu Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Siliwangi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang zinc. Langsung saja. Di sini ada definisi zinc. Apa itu definisinya? Nah, zinc merupakan salah satu zat gizi mikro yang berfungsi dalam reaksi metabolisme tubuh. Zinc logam dapat berada dalam beberapa keadaan valensi yang berbeda. Hampir secara universal ditemukan sebagian ion divalen dalam tubuh manusia. Zinc merupakan trace elemen esensial bagi kehidupan manusia, dan dalam tubuh manusia ada sekitar 1,5 sampai 3,0 gram zinc. Next. Oke, di sini ada sumber. Untuk mencukupi kebutuhan zinc dapat diambil dari sumber-sumber alami, baik hewani maupun nabati. Nah, diantaranya ada daging, wijen, tiram, susu, jamur, bawang putih, kacang-kacangan, ayam, gandum, dan terakhir hati sapi. Nah, di sini ada peran dan fungsi. Nah, ini ada 6 peran dan fungsi zinc. Langsung saja ya, saya akan menjelaskannya. Yang pertama ada komponen metaloenzim atau karbonif anidrase, keseimbangan asam basa. Yang pertama memiliki afinitas yang sangat tinggi untuk zinc yang memainkan peran cartilitil. Dan enzim ini ditemukan terutama di eritrosit dan sel tubulis ginjal. Sangat penting untuk keseimbangan asam basa atau buffer. Nah, di sini ada yang kedua, yaitu karboksipeptidase A, eksphospeptidase yang diekspresikan oleh pankreas ke dalam duodenum. Diperlukan untuk pencernaan protein, dan zinc terikat erat dengan karboksipeptidase A dan penting untuk aktivitas enzimatik. Nah, yang terakhir di sini ya ada gambar yang menunjukkan bagian enzim karboksipeptidase A yang mengandung zinc. Bisa dilihat ya teman-teman gambar di dalam PPT yang saya share ini. Kemudian yang ketiga ada komponen metaloenzim matriks ekstraseluler. Nah, di sini untuk penyembuhan luka ditemukan di keratirosit, makrofag, fibroblas, dan sel endotel. Umumnya berfungsi dalam penyembuhan luka, mendegrasi komponen matriks ekstraseluler untuk memungkinkan remodeling protein matriks dan perbaikan jaringan. Berdasarkan elemen struktural, enzim dapat dikategorikan misalnya kolagenesis, penting untuk debriding luka atau diperlukan untuk kontraksi luka. Nah, ini ya gambarnya pun bisa dilihat di matriks metalloproteinases. Oke, yang keempat ada regulasi insulin. Zinc terlibat dengan insulin. Zinc diangkut ke sel beta pankreas oleh transfer zinc. Sel beta pankreas bertanggung jawab untuk produksi dan sekresi insulin. Setelah disintesis, insulin disimpan dengan zinc dalam butiran dalam sel sampai dilepaskan ke dalam tubuh. Dan ada yang kelima, kekebalan tubuh. Fungsi kekebalan tubuh juga dipengaruhi oleh zinc. Setelah deteksi LPS oleh TLR4 dan aktivitas TRIF, ekspresi zinc inverters berkurang sementara ekspresi transporter meningkat. Kemudian ada konsentrasi zinc intraseluler menurun dan meningkatnya ekspresi permukaan MHC2. Kemudian ada respon imunologi aktivitas, jadi 4 tambah sel T. Di sini ya ada gambar yang menunjukkan kekebalan tubuh di dalam zinc. Nah, kemudian yang terakhir ada ekspresi gen. Zinc memainkan peran struktural utama dalam mengatur transkrip gen. Zinc mengikat faktor transkrip, kemudian menghasilkan perubahan konformasi dalam bentuk yang menyerupai jari. Zinc finger ini istilah digunakan untuk menunjukkan bentuk sekunder protein faktor transkrip ketika terikat pada zinc. Zinc finger ini ditemukan dalam banyak faktor transkrip yang mengikat. Nah, di sini ya bisa dilihat gambar yang ada di PPT. Kemudian ada metabolisme. Nah, metabolisme ini, zinc yang terikat plasma
di dalam darah akan menuju hepar, kemudian akan berikatan dengan hepatic metallothioneins. Metallothioneins ini merupakan protein yang penting dalam regulasi zinc dan diekspresikan di hepar, intestinium, pankreas, dan ren. Metallothioneins ini berfungsi untuk menginduksi banyak faktor seperti detoksifikasi logam berat, free radikal, spesifik, redistribusi zinc di tubuh pada kondisi infeksi akut dan stres. Hepatic metallothionein dapat menjadi zinc restoratif untuk melindungi dari defisiensi zinc. Dapat penyimpanan zinc tidak spesifik, namun sel bisa yang sel yang mengandung gitu ya kan. Kemudian ada absorpsi zinc. Nah, zinc yang diabsorpsi tidak hanya berasal dari makanan, tapi juga berasal dari sekresi pankreas dan empedu. Absorpsi zinc terjadi di usus halus terutama yaitu melalui dua cara, yaitu transfer aktif dan transfer pasif. Dalam proses absorpsi zinc ini di usus halus dipengaruhi oleh efek satu zat seperti vitamin dan lain-lainnya yang dapat berperan sebagai aktivator maupun inhibitor. Ketika terdapat inhibitor, misal zat besi, maka absorpsi zinc akan meningkat, dan zinc yang terabsorpsi akan masuk ke peredaran darah, dan yang tidak terabsorpsi akan diekspresikan. Kemudian ada transport zinc di darah dibawa oleh albumin, namun komponen plasma yang lain juga dapat mengikat zinc seperti delta 2 makrolubulin, transferin, sitein, dan histidin. Transport zinc yang utama terdiri dari dua famili, yaitu zinc penting untuk zinc influx dan ZNT export ion zinc dari sel. Ini gambarnya bisa dilihat ya. Kemudian ada angka kebutuhan berdasarkan AKG. Nah, di sini yang pertama ada kelompok umur laki-laki dari 10 sampai 12 tahun itu 8 mg zinc kebutuhannya, dan 13 sampai 15 tahun 13 sampai 15 tahun itu memerlukan 11 mg. Nah, dari 16 tahun sampai 80 tahun lebih bisa membutuhkan 11 mg zinc. Nah, di sini bisa dilihat juga ya, di sini ada kelompok umur bayi atau anak dari 0 sampai 5 bulan itu memerlukan 1,1 mg zinc. Ada 6 sampai 11 bulan itu memerlukan 3 mg zinc. 1 sampai 3 tahun itu memerlukan 3 mg zinc. 4 sampai 6 tahun itu memerlukan 5 mg zinc, dan terakhir 7 sampai 9 tahun itu memerlukan 5 mg zinc. Nah, di sini ada kelompok umur jenis kelaminnya perempuan, yaitu 10 sampai 12 tahun itu memerlukan 8 mg zinc, 13 sampai 15 tahun itu memerlukan 9 mg zinc, 16 sampai 18 tahun itu memerlukan 9 juga mg zinc. Nah, dari 19 tahun sampai 80 tahun ke atas itu memerlukan 8 mg zinc. Nah, yang terakhir ini ada kelompok umur hamil trimester ke-1 memerlukan lebih dari 2 mg zinc. Untuk trimester kedua memerlukan lebih dari 4 mg zinc, dan yang terakhir trimester ketiga itu memerlukan lebih dari 4 mg zinc. Nah, ini untuk ibu menyusui dari 6 bulan pertama, yaitu memerlukan lebih dari 5 mg zinc. Dan untuk 6 bulan kedua itu memerlukan lebih dari 5 mg zinc. Nah, ini untuk kelebihan zinc itu sendiri, yaitu mual hingga muntah. Nah, mual hingga muntah ini bila seorang mengalami mual hingga muntah setelah makan daging, bisa jadi itu mengalami kelebihan zinc. Ya, memang daging merah itu merupakan salah satu sumber zinc yang baik untuk tubuh. Meski begitu ya, zinc juga tidak baik untuk tubuh jika kelebihan. Nah, kemudian ada sakit perut dan diare. Sakit perut dan diare dapat terjadi bersamaan dengan jadi yang gejala di awal, yaitu mual muntah.
karena kombinasi gejala-gejala ini bisa menjadi pertanda kalian itu kelebihan zinc. Nah, kemudian ada munculnya gejala mirip flu. Penelitian yang mengungkapkan bahwa suplemen zinc dapat mempercepat durasi penyakit flu. Akan tetapi bukan berarti boleh mengkonsumsi zinc secara berlebihan ya agar bisa cepat sembuh dari penyakit flu ini. Pasalnya, hal ini juga dapat memunculkan gejala-gejala yang mirip dengan flu seperti demam, batuk, menggigil, sakit kepala, dan kelelahan. Nah, karena gejalanya mirip dengan flu, mungkin akan sulit membedakan mana ini yang membutuhkan zinc atau mana ini lagi kena flu gitu kan. Nah, untuk kadar HDL menurun, asupan zinc dari makanan maupun suplemen juga bisa mempengaruhi kadar kolesterol baik ini alias HDL. Jadi kita harus bisa mengkira-kira gitu, ini baik atau enggaknya. Kemudian ada lidah terasa pahit atau seperti logam. Zinc berperan penting terhadap kepekaan indera perasa alias lidah ini ya. Kemudian mudah sakit, banyak orang yang mengkonsumsi suplemen zinc untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Namun hati-hati jika kelebihan juga akan memberikan efek sebaliknya. Oke. Nah, di sini ada kekurangan zinc ya. Untuk kekurangan zinc itu sendiri, yang pertama ada luka lambat sembuh. Nah, di sini karena zinc sangat penting untuk kesehatan kekebalan tubuh, mungkin akan lebih rentan terhadap infeksi virus atau bakteri ketika masuk ke dalam tubuh. Status kekurangan zinc, luka, dan goresan mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh. Kemudian ada masalah kesuburan. Nah, di sini ada masalah prostat juga, membuat pria mengalami pembekakan prostat. Salah satu penyakit prostat yang dialami pria adalah hipertrofi prostat. Penyakit ini umumnya dialami pria matang dan jarang ditemukan pada pria sebelum usia 40 tahun. Nah, kemudian ada hilangnya berat badan dan selera makan. Nah, hilangnya berat badan dan selera makan ini salah satu gejala yang ditemukan akibat kekurangan zinc dalam tubuh, yakni hilangnya nafsu makan. Kandungan zinc pada sumber makanan dipercaya bisa memberikan efek peningkatan nafsu makan. Kemudian masalah kulit, kuku, dan rambut. Tingkatan zinc yang rendah dapat menyebabkan rambut rontok dan berjerawat juga, seperti penyakit kulit, salah satu penyakit kulitnya. Kemudian ada lemah daya ingatan, kurang tumpuan. Nah, itu ya beberapa gejala kekurangan zinc. Nah, ini untuk referensi yang saya ambil. Baik, terima kasih presentasi dari saya tentang menjelaskan zinc. Maaf bila ada kesalahan, baik disengaja atau tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.